Nah itu sandiwara radio juga salah satu sandiwara ya favorit saya waktu zaman SMP. Karena ngebayangin ya nggak bisa nggak ini. Karena ya. zaman dulu kita sekolah, zaman saya SMP tahun 80-an gitu kan belum ada sosmed, belum ada segala. Ya Betul. hiburannya kalau yang nggak dengerin radio ya baca komik, ya, baca novel begitu. Karena memang cerita-cerita seperti itu memang jadi ini ya, tanpa harus menggurui, kita bisa langsung belajar langsung dari sosok seorang misalkan Kuan Yin ini kita belajar belajar filosofi tentang kesetiaan, cinta kepada tanah air. Nah itu ya kayak gitu. Kalau dari Yoko tadi belajar tentang cinta sejati. Cinta sejati. Ya, betul. Menurut saya Kue Cheng tuh terlalu moralis, Tio Bukit terlalu romantis, hanya Yoko yang cintanya sejati. Ya kawan-kawan, jumpa lagi di podcastnya Vokal. Kali ini kita ngobrol seru-seruan bareng Bang Basar sama Ko Hakim di sini, gitu ya. Kita pakai kaos karena sebentar lagi kita akan latihan kungfu setelah ini. kawan ya, aku jadi takut nih ya. Ko Hakim ini belajar wushu kayaknya. Ini ada ini ya. Bang Basar saya yakin juga di eranya itu, zaman-zaman pasti mengalami. Kalau Ko Hakim beberapa zaman pasti ada beberapa zaman. Suka serial-serial atau cerita-cerita wuxia ya. Wuxia itu kalau terjemahan harafiahnya apa kira-kira? Martial art hero. Jadi pahlawan bela diri lah ya. Ya kira-kira gitu. Istilah 50-nya cerita silat. Cerita silat, silat Mandarin kadang-kadang gitu. Kalau generasinya saya tuh tahunnya setelah era di televisi biasanya. Jadi setelah era-era kan 90-an sampai 2000 itu nonton dulu filmnya baru baca bukunya gitu ya. Bisa gitu. Atau nggak nonton baca buku sama sekali gitu. Jadi kan 90-2000 itu di beberapa stasiun TV kan memang beberapa disiarin ya. Sempat booming CTI, Indosiar, TPI waktu itu beberapa. CTV bikin serial-serial Mandarin gitu ya yang ini. Ada beberapa yang teman-teman mungkin tahu. Tapi kalau Pak Hakim kayaknya udah dari zaman 70-an juga udah ini ya, udah tahu ya. Koping Ho dan yang lain-lain gitu. Kayaknya udah mulai gitu. Nah, ini kita mau ngobrol sedikit teman-teman. Nanti silakan juga teman-teman share di komentar cerita-cerita teman-teman yang favorit gitu ya. Cerita wuxia favorit, pahlawan bela diri atau silat Mandarin tuh. Nah, kalau Bang Basar suka siapa? Aku sih kalau silat Mandarin ya senengnya Jet Li ya. Tapi film-filmnya. Jet Li. Jet Li kan jadi apa aja pernah. Tapi kalau yang dari sebelum-sebelumnya, tadi era yang kau bilang tadi bahwa aku dulu ingetnya tuh waktu aku remaja nonton filmnya Pai Sucen. Si Luman Ular Putih. White Snake Legend. Kalau nggak salah tuh SCTV dulu ya. Betul. Dan itu tontonan rutin tiap minggu. Tonton. Dan ya ada drama-dramanya juga kan film itu. Dan kami satu keluarga nonton itu gitu. Maksudnya tapi sebenarnya lebih romantis ya sebenarnya. Ada silatnya tapi nggak banyak-banyak banget ya. Kan lebih kepada cerita rakyat. Kan kita sendiri yang romantis kan. Iya. Itu Cuma sampai sekarang satu yang menjadikan film White Snake Legend tuh ya jadi menurut saya jadi agak kurang menarik itu karena tokoh prianya diperankan oleh wanita. Iya. Jadi berasa romantisnya kayaknya ini habis kayak sama-sama wanita pelukan gitu kayaknya gimana gitu ya. Kan kalau nggak tahu kalau dari ininya. Iya. Itu sampai sekarang itu legend ya. Jadi seperti kayak Ludruk. Iya. Ludruk kan jadi tokoh wanita pun diperankan oleh pria kan itu. Berapa memang kebalikannya. Gitu ya. Itu sebenarnya legenda cerita rakyat ya. Cerita rakyat. Sekarang masih ada cerita rakyat. Iya, betul. Ada lagi mungkin teman-teman di era itu masih sejaman mungkin yang Pendekar Wala Sutra ya itu. Zaman itu. Terus baru yang paling ngetren memang trilogi Condor ya. Jadi tiga seri Raja Wali gitu ya. Jadi dan orang Indonesia tuh uniknya tahu versinya dari versi Hokkien-nya loh gitu. Bukan versi Mandarinnya gitu ya. Jadi namanya saya baru setelah remaja baru nyari tuh kok siapa kok Yoko ternyata Yangko ya gitu baru. Kalau Kue Cheng itu kalau dia ejaan Mandarinnya jadi Kuocing gitu ya. Nah, saya pas searching di Wikipedia tuh kok nggak ada ya Yoko ya gitu. Aku udah mulai roaming nih. Ya jadi karena itu novelnya udah populer dulu di Hong Kong dan di sekitarnya ya waktu itu. Jadi orang-orang Indonesia tahu juga ceritanya dari itu. Makanya akhirnya penerjemahin pakai dialek Hokkien. Betul. Ya, jadi gini. Wuxia atau cerita silat Mandarin itu sebenarnya salah satu genre dalam pernovelan ya. Pernovelan di sana. Dalam kisah-kisah novel begitu. Cerita silat sendiri, cerita silat Mandarin terutama itu ya, yang saya pernah pelajari dan saya ketahui itu kalau misalkan cerita silat yang asli, yang dari pengarang-pengarang luar gitu ya, itu ada dari karangan Sin Yung yang menawarkan trilogi Xie Tewang Hiong, Xin Tiao Yaku dan Tao Liong To. Nah, kemudian
Ya. Ada lagi salah satu Itu terjemahin kok, Pendekar Raja Wali, kembalinya Pendekar Raja Wali dan Pedang Pembuluh Naga. Cynthia Wei Hyong itu pendekar pemanah Raja Wali. Iya. Cynthia Wei Hyong itu Kembalinya pendekar Raja Wali Sakti dan pasangan pendekar. Iya. To Leong itu sebenarnya judul aslinya bukan To Leong To sebetulnya. Itu Iya. judul terjemahannya. Ya. Judul aslinya dalam bahasa Mandarin itu Yi Tian Tu Long Qi. Kisah pedang langit dan golok naga. Sebetulnya iya. itu. Kemudian diterjemahkan ke dalam edisi bahasa Indonesia itu Pedang jadi Pembuluh To Naga. Leong To golok pemburu naga Iya. begitu. Nah, jadi kalau yang seperti tadi yang saya sebutkan Itu Shin genre Yu. Shin Yu. Nah, kemudian ada lagi seorang pengarang dari asal Taiwan, Ku Lung. Ya. Mungkin pernah dengar juga ya. Ya. Nah, Ku Lung itu juga unik. Dia memadukan antara cerita silat dengan cerita detektif. Oh. Nah, jadi kalau kita membaca karya Ku Lung, itu tokoh penjahatnya itu misterius. Ya, Kita kalau misalkan di kalangan sini kita udah tahu tokoh penjahatnya itu si ini namanya gitu ya. Nah. Kalau di karya Ku Lung ini misterius. Penjahatnya siapa sih? Nah, Masih ternyata ya. di akhir kisah baru ketahuan, oh ternyata penjahatnya si ini nih. Kayak cerita detektif Agatha Christie gitu jadinya. Bahkan si yang jadi penjahat itu tokoh yang nggak disangka-sangka. Ternyata orang yang kita baca ini selama kita membaca kisah ini kesannya baik. Ternyata dialah penjahatnya, dialah pengkhianatnya ternyata gitu. Kalau gitu mirip-mirip sinetron juga ya. Iya, kayak cerita detektif lah, kayak Agatha Christie atau itu. Tokoh penjahat itu misterius tahu. begitu. Nah, kemudian ada juga kisah satu lagi tuh Liang Yisen. Liang Yisen juga seorang pengarang asal Hong Kong. Ya. Nah, kemudian itu yang saya bahas dulu yang pertama itu yang trilogi Thunder Heroes itu ya, sama To Leong To itu dikarang oleh Chin Yung atau bahasa nama barat itu Louis Cha gitu ya. Itu sekitar tahun 54 sekian 5455 lah kurang lebih. Kemudian diterjemahkan pertama kali ke bahasa Indonesia itu tahun 1961. Dan diterjemahkan oleh seorang yang bernama pakai nama inisial OKT itu Ui Kim Tiang. Bahkan dia dalam beberapa kali edisi juga dia kadang pakai nama samaran yang lain, Bu Beng Su. Bu Beng Su itu artinya tuh kalau bukan no name. No name tanpa nama. Tanpa nama. Gitu. Orang tak bernama begitu. Dia pakai nama samarannya itu. Nah, karena dia lebih cenderung kalau di Indonesia itu lebih cenderung dengan penamaan dalam dialek Hokkien, makanya tokoh-tokoh dalam kisah itu pun kita tahu ya pakai Hokkien. Pakai dialek Hokkien, Kue Cheng, Yoko, segala macam gitu ya. Nah, Tio Buki. Itu buku si Tio Weng Hyong yang terbitan tahun 60-an tuh, itu formatnya agak lebar tuh. 2 kolom. Bukunya agak besar sebesar buku tulis. Itu kalau kita baca itu ada 2 kolom seperti kalau kita baca Alkitab gitu. Biasanya kecil-kecil lah gitu. Jangan lama lah gitu itu. Nah, kemudian dicetak ulang tahun 75. Tahun 75 itu cetakan ulangnya sudah berbentuk kayak buku saku. Nah, itu pakai ejaan yang baru ya. Itu dari jilid 1 sampai tamatnya sekitar 60 lebih. Jilid ke 60 sekian baru tamat tuh. Oke. Pantas akhirnya jadi kalau di sinetron jadi panjang ya, tiga judul ya jadinya 3 judul dan masing-masing mungkin ada 50-an episode kalau salah. Iya, betul. Nah, besar, itu. keren. Nah, itu Bang Basar tuh suka tuh yang seri Pendekar Raja Wali berarti. Yang Kue Cheng, Yoko sama Yoko ya. Yoko. Aku sukanya Yoko. Yoko yang Bibilung ya. Yokonya tuh Bibilung ya. Bibilung sih sebenarnya. Itu ketiga kisah itu kemudian menjadi tambah populer lagi setelah difilmkan. Iya, betul. Jadi pada era tahun 80-an awal tuh 2 stasiun televisi di Hong Kong yaitu ATV dan TVB Hong Kong itu banyak memproduksi serial-serial yang berdasarkan dari kisah-kisah cerita silat ini. Ya, seperti kisah Yoko, Kue Cheng segala macam, belum lagi ada kisah Reincarnate, Pendekar Bulan Sutra. Kemudian ada kisah lagi tentang cerita yang kalau di bukunya itu judulnya Kian Dong Patpo. Kemudian di versi bahasa Inggrisnya jadi judulnya Demigods and Semi-Devils. Nah, itu apa itu filmnya di Indonesia teh? Para Pendekar Negeri Tairi. Ya, itu banyak banget sih sebetulnya ya. Itu cerita-cerita yang awalnya di novel baru difilmin. Kebanyakan orang akhirnya sekarang kalau secara umum ya itu udah tahu dari versi filmnya gitu kan, dan asik tuh. Dan beberapa mungkin diulang beberapa kali ya gitu. Jadi ada beberapa pembuatan filmnya. Ya, seperti kayak film ini aja, kisah tentang Yoko itu sampai yang saya tahu ini ada berapa sudah di-remake sebanyak lebih dari 10 kali. Wow. Tapi tetap setiap 2 atau 3 tahun sekali bikin lagi versi remake. Versi remake tahun 2006, nanti 2010 muncul lagi versi baru. Cuma ganti pemeran aja. Tapi pokoknya tetap Andi Lau dan Edi Chan ya. Tetap harus Andi Lau dan Edi Chan gitu ya. Karena di film tuh Edi Chan harus kacang wajahnya. Tapi aku paling suka kalau nonton film-film itu ya. Yang aku note sih selama ini ya, dari aku kecil sampai sekarang tuh paling seneng tuh kalau lihat mereka lagi makan.
Kayak sumpit gitu. Makan mie pakai sumpit itu enak banget kayaknya. Pas masuk mie-nya tuh kok gitu. Aduh. Itu Nggak mereka bukan pas berantemnya malah, bukan ya. itu mereka syutingnya pas emang lagi lapar ya. Tapi kalau berantemnya Iya. juga maksudnya koreonya juga bagus. Iya, Koreanya bagus ya, kan maksudnya. Iya. Dan akhirnya jadi referensi juga buat film-film di Iya. Indonesia. Bahkan gitu. bagi saya itu film-film silat era tahun 70-80 itu masih terlihat natural. Iya. Iya. Dan karena mereka memang dilatih martial arts juga Betul, kan pas lagi betul. main. Kalau Jadi versi yang zaman sekarang yang baru-baru nih tahun banyak efek ya. tahun Efek. 2000 itu kebanyakan jadi Efek. kayak nonton film animasi jadinya adegan terbang, adegan ini segala Iya. macam Iya, gitu. betul. Jadi kayaknya udah nggak pure film silat lagi gitu. Iya. Ya CGI kok sekarang teknologinya udah gitu. Dan memang beda Iya. sih kok, maksudku ini taste-nya juga beda, ketika vibes-nya juga beda kita Hmm. nonton. Nah, kalau dulu kan bener-bener tuh karena dia fisik ya, Iya. dia Iya. tarungnya beneran, Betul. nggak pakai apa sih namanya istilahnya tuh peran Stuntman, pemeran Ya, stuntman, betul. ya, stuntman. Ya. Lebih enak kan dia Ya. dari apa gestur segala macamnya lebih Ya. enak. Kalau Ya. sekarang nih kita udah ya udahlah itu mah pasti stuntman. Dan waktu itu kan inget ya, jadi setiap jurusnya tuh punya nama dan ini Iya, tuh. Jadi betul. jadi ada Iya, enak banget tuh. ada namanya. Iya. Aku dulu suka nonton dulu ada film mungkin bukan Wisia ya, tapi yang dulu masih zaman Betamax kan. Yang Jadi- pakai VHS ya. Jadi dulu bapakku tuh kan suka nonton film kungfu kan. Nah, Jadi itu ceritanya tentang ada gengnya yang suka dengan pedang, ada yang Oke. tongkat. Oh, oke. Aku lupa judul filmnya apa sih gua. Ini Dan kayaknya- itu berapa seri ya? 30 seri kalau nggak salah. Aduh. Dan itu Ini kayaknya, menarik sekali gitu. Bukan geng, kayaknya itu Kelompok Keluarga. persaingan itu mungkin Iya, apa? persaingan Xiaolin itu. dengan Butong bukan? Saling butong. Iya, itu. Iya, kalau Tadi Xiaolin itu sih. identik dengan senjatanya toya. Toya. Main toya, kalau Butong dengan main pedang. Iya, Nah, nah, kan gitu. ada formasi gayung Dan- besar ya kalau di ini kalau Dan di itu kan YouTube. semua ada jurus apanya gitu. Iya, Sebelum iya. dia ini kan dia ngomong, ini jurus ini gini kan. Ah, Gitu. Iya. dikasih tahu formasi-formasinya gitu. Dan itu Iya. bikin deg-degan juga kan, gitu kan. Iya. Dan itu sebenarnya ini ya kok ya, melambangkan filosofi dan sebenarnya kan ada beberapa yang pakai referensi sejarah ya gitu. Ada. Kayak Thunder Heroes kan itu sejarah pas zaman Ya, Mongol kalau dan misalkan dari, Shin Yung ketika dia mengarang Cerita trilogi novel, Thunder Heroes ini, mereka dia kaitkan dengan sejarah juga. sejarah. Yaitu misalkan kisah Kue Cheng. Kisah Kue Cheng itu dia mengambil setting pada saat peralihan antara dinasti Yuan menuju ke dinasti Ming. Ming, Ya, itu. Jadi Nah, itu. sempat makanya Kuecengnya sempat gabung sama tentara Mongol ya di situ. Ya, Nah, betul. gitu. Kemudian Nah, di kisah Xin Xiao Yaklu, kisah berikutnya dia malah dia jadi lawan. jadi lawan Mongol begitu. Itu menarik Itu. sih ceritanya. Jadi kita Ya. sedikit belajar juga kan ada Betul. cerita-cerita itu. Bahkan di kedua kisah ini ditampilkan juga sosok Genghis Khan, Ya, Kublai Khan ya. juga muncul ada, di sana. ada beberapa Iya. itu seperti itu. Dan Nah. ada kayak apa dulu di TPI itu ada pedang dan kitab suci tuh. Sedikit mau cerita soal ini. Oh, iya, iya, kan ada iya. pas Islam masuk ke Cina ya ada sedikit di situ juga Ada gitu. juga. Itu Menarik, kan? bukan, itu kisah Chen Xiaolu. Chen Xiaolu, Pedang dan betul. kitab suci itu eranya malah lebih itu Lebih awal lagi ya? Bukan, lebih akhir. lebih baru. Era dinasti Qing. Iya. Era dinasti Qing itu jadi itu mereka punya satu kelompok yang menantang dinasti Qing. Betul. Kelompok bunga merah namanya. Bunga merah. Oh iya, bunga merah. Salah satunya itu Aduh, aku ingat bunga merah. Aduh, situ bapaknya si Iya. Iya. Kalau Jet Li main jadi apa dia? Dia, Jadi yang salah satu tokohnya itu ada seorang wanita Uyghur. Iya. Uyghur yang memang seorang muslim kan, gitu. Nah itu. Nah, itu Makanya menarik. disebutnya pedang dan kitab suci maksudnya Quran Iya, gitu ya. iya. Karena Itu menarik sih. salah satu tokohnya itu seorang wanita Uyghur gitu, pembawa Islam gitu ya. Jadi Itu. kelompok apa tadi yang kelompok bunga merah tadi itu siapa? Aduh lupa aku. Chen Xiaolu siapa? Chen Ya, Xiaolu, ya, ya. anaknya siapa sih? Aduh, Ya, saya- aduh yang Jet Li main. Ya, Yang saya jadi- lupa jadi- namanya. jadi- Teman-teman aduh, yang silakan meneruskan- komentar ya. meneruskan kelompok bunga merah gitu kan. Iya, iya, Oh. itu ada. Itu memang masih hampir semua ceritanya ada ini ya, ada kaitan yang menarik dengan itu, ada cerita sejarah dan juga akhirnya kita belajar sedikit tentang Iya. filosofi dan dan kita juga jadi tahu misalnya sejarah Cina ya. Jadi kayak misalnya dari betul, dinasti betul. Ming, dari Qing, Iya. gitu, Iya. dinasti yang lain juga Iya, jadi tahu betul. gitu kan. beberapa gitu. Dan beberapa mungkin karena itu tradisi lama di Tiongkok ya, misalnya kayak teman-teman mungkin juga tahu ya kayak Samgok ya, maksudnya Three Kingdom ya, Romance Ya. Three Kingdom itu kan sebenarnya udah cerita lama sekali. Samkok itu sebenarnya kisah sejarah yang Hmm. terjadi pada era sekitar salah satu sub era dari zaman dinasti Qing, Ya. bukan Qing ya, Di- Qin. dia Era yang sendiri lebih awal lagi itu sekitar Ya. tahun 270-an sebelum Masehi. dikenal Nah. dengan nama ini ya, era War Itu Exchange ya. era Chanko. Chanko itu maksudnya era atau zaman perang antar negara. Ya, di antara banyak kerajaan atau negara-negara kecil di Tiongkok itu ada tiga negara yang paling menonjol, Ya. yang paling punya yang paling kuat lah Ya. supremasinya. Nah, di antara ketiga negara ini saling berperang. Nah, sehingga pada saat itu muncullah legenda tentang Samko Raja. atau Legend of the Three Kingdom Ya, begitu ya. Kemudian pada perkembangan berikutnya di era dinasti Ming itu ada sekian ratus tahun kemudian begitu ya.
Itu ada seorang penulis Penulis novel novel. bernama Lau Kuan Chung. Dia baru menulis. Lau cerita Kuan itu. Chung itu dia merangkum kisah Samkok ini berdasarkan fakta-fakta sejarah. Kemudian dia ditambahin dengan romansa ya dan ininya lah kita ya. dia tambahin dengan beberapa kisah tambahannya lagi sehingga lebih mirip ke arah cerita silat. Ya, Emang ya. gitu. Jadi gabungan antara cerita silat dengan sejarah. kisah sejarah. Nah, itu. Menarik sih. Lahirlah dari kita Samkok, ya. novel pertama dari Samkok, Legend of the Kingdom. Kingdom. Dan dulu tuh kadang-kadang suka jadi apa? Jadi bahan obrolan, bahan candaan Iya, juga kan. Ini kan di permainan kita waktu Ada salah remaja, satu momen dalam kisah Samkok ini yaitu tentang pengangkatan sumpah di kebun persik. Ya, yang pas Yaitu antara si Liu Bei, sama Wan ini. Yi, sama satu lagi Chang Fei. Chang Fei. Nah, itu. Mereka Mereka 3 orang dari 3 marga yang berbeda, kemudian mereka saling mengangkat sumpah untuk saling angkat saudara. Iya. Nah, itu yang saya pernah ketahui. Dulu saya pernah mengikuti satu perjamuan antar marga. Marga Liu, kan saya marga Liu nih. Iya. Pas pada saat pertemuan marga Liu itu ada diundang 2 perwakilan dari marga Quan dan marga Chang. Ya. Oh, saya baru ingat ternyata inilah Perjanjian suci. perjanjian dari para leluhur mereka di zaman dulu kala itu Ya. dipertahankan sampai sekarang. Oke. Dan itu diteruskan Gitu. kan? Teruskan. Iya. Jadi mungkin sama dengan kayak teman-teman. Tapi itu nggak di semua kota itu. Ada, Ya, ya, saya ada. perhatikan di Jakarta pernah saya lihat, kemudian di Antara Semarang. 3 marga itu ada Ya. kumpulan gitu. Jadi antara dianggapnya antara 3 marga itu marga Liu, marga Quan dan marga Chang itu jadi ada hubungan karena leluhur mereka pernah saling angkat saudara gitu. Orang Ada Batak perjanjian. Parpadan berarti kalau kayak gitu ya. Nah, itu. Iya, kayak gitu. Itu salah menarik. satu kisah Ya, dari itu momennya pas di Samkok filmnya itu. tuh mengharukan banget tuh, pas lagi nuang gitu. Iya. Angkat saudara. Dan itu ada efeknya sendiri loh buat kita yang nonton. Jadi kita oh ya kalau janji itu nggak boleh diingkari. Ya, Iya. jadi ada ini ya pembelajaran moral yang kita Iya. rasain langsung ya dari film-film gitu. Dan itu aku tidak menemukan Filosofi tentang kesetiaan di mana ketika kita bersumpah itu jangan sembarangan mengangkat sumpah karena Ya. langit dan bumi menjadi saksi. Nah, itu jangan sembarangan, jangan dibuat main-main begitu. Gimana itu dong harus- kalau ini? Kalau ini? Jadi apa kayak kalau lihat misalnya kayak kita dalam kehidupan sehari-hari kan gitu, kita jadi kayak ngeliat oh iya pokoknya kita meniru artinya apa integritas Ya, lah ya. gitu. Jadi itu sesuatu yang kita jadi kalau sekarang kan orang kayaknya gampang banget mau Ya. begitu gampang Ya, banget gitu. betul. Jadi, karena memang nggak ada apa ya nggak ada teladan yang disisipkan di dalam Ya. Ya. Itu film-film yang memang sekarang itu lagi oh, beberapa oke. gitu. Jadi memang kita kayak jadi miskin pesan moral. Iya, Iya. iya. Karena memang cerita-cerita seperti itu memang jadi ini ya, tanpa harus menggurui, kita bisa Iya. langsung belajar langsung Dari kayak sosok gitu. dari sosok seorang misalkan Kuan Yi ini kita belajar belajar filosofi tentang kesetiaan, cinta kepada tanah air. Iya. Nah, itu. Itu ya kayak gitu. Kalau dari Yoko tadi belajar tentang Cinta sejati. Oh. Iya, betul. Menurut saya Kueceng tuh terlalu moralis, Tio Bukit terlalu romantis, hanya Yoko yang cintanya sejati. Gitu ya. Terus kemudian kalau kita membahas lagi tentang wuxia tuh jangan lupakan satu lagi nama itu Ko Ping Ho. Nah, itu. Nah, di Indonesia. Pengarang lokal asal Indonesia. Itu wuxia genrenya tapi asli dari Indonesia itu. Iya. Orang Sragen ya dia. Iya, dari Sragen Jawa Tengah. Dia tuh jadi seorang penulis novel wuxia asli Indonesia, ya. Dan karya-karyanya pun sangat dinikmati tidak hanya oleh kalangan Tionghoa tapi bahkan semua orang yang bukan dari etnis Tionghoa pun sangat menggemari karya-karyanya dia gitu. Iya. Karena dari segi bahasanya pun dia istilahnya lebih membumi ya. Betul. Jadi orang yang bukan Tionghoa pun tetap ketika dibaca asik juga nih, ngerti gitu, bisa mengikuti begitu. Tapi memang latarnya ini ya, kehidupan para pendekar di Tiongkok ceritanya. Iya. Tapi itu menarik karena ditulis sama orang yang nggak pernah kesana Betul. malah gitu. Jadi Ko Ping Ho ini kalau kita ingat ada satu pengarang novel asal Jerman, Karl May. Nah, itu agak mirip. Itu ya. Karl May itu dia bisa mengisahkan tentang benua Amerika, tentang pertarungan para koboi, para Indian segala macam. Padahal dia sendiri belum pernah pergi ke Amerika. Nah, Ko Ping Ho juga sama. Dia mengisahkan para pendekar di Tiongkok itu gini. Padahal dia sendiri belum pernah pergi ke Tiongkok. Tapi kan dia bisa menggambarkan negeri Tiongkok dengan begitu mendetail hanya bermodalkan selembar peta negeri Tiongkok. Nah, dari sini dia bisa memprediksi nih. Dari kota ini. Nah, dari sini dia imajinasinya berkembang, imajinasinya gitu. Itu mula-mula kalau teman-teman tahu gaya bicaranya yang bilang apa? Jarak itu dengan cara pelemparan batu. Waktunya sehari perjalanan gitu. Itu bahasa-bahasa itu tuh menarik di zaman-zaman. Bahkan dulu pernah ada seperti yang itu juga tuh. Apa tuh? Ya. Ko Ping Ho menggambarkan perjalanan dari kota ini ke kota ini 3 hari 3 malam berkuda katanya. Bahkan
ada orang yang itu katanya kalau misalkan dalam dalam Seharian nyatanya kebenarannya nggak mungkin. Jarak antara ini sama ini kok jauh banget. Zaman sekarang dari sini ke sini naik kereta api 2 hari loh. Itu gimana berkuda 3 malam nyampe katanya. Kan itu pakai kekuatan peregangan tubuh. Iya, Pakai peregangan tubuh. ya namanya itu juga namanya cerita. Imajinasi. Iya, gitu. gitu. Menarik itu dari jurus dan apa kan ini imajinatif banget ya. Ada beberapa nama-nama jurus yang keren lah waktu itu. Apa itu dulu apa kalau Yoko itu kan ada tapak kerinduan memuncak. Apa gitu. Atau banyak lah. Yoko itu punya satu jurus yang jadi jurus pamungkasnya dia itu. Dia menggabungkan semua ilmu yang pernah dia pelajari, kemudian dia gabungkan dan dia ciptakan satu jurus yang namanya Amcian Xiahun Kun. Itu kalau bahasa itunya di kitab di novelnya gitu. Diterjemahkan di Indonesia ini tapak kerinduan yang memuncak gitu. Gitu. Banyak tuh Bang. Jadi kalau misalkan kisah ada satu lagi pendekar negeri Taili itu ada jurus yang terkenal It Yangci, totokan satu jari. Oh iya, sering banget tuh. Film silat itu kan totok gitu kan, terus kayak apa transfer tenaga dalam. Itu kan yang di belakang dia diginiin duduk bersilat, terus diginiin dada apa belakangnya punggungnya gitu kan. Shaolin itu tendangan 1000 bayangan. Tendangan 1000 bayangan. Siapa itu yang siapa yang 1000 bayangan itu siapa sih? Wong Pei Hung. Wong Pei Hung itu tadi yang bunga merah kan Wong Pei Hung kan. Oh iya, maksudnya benar-benar Wong Pei Hung. Iya, yang Jet Li pernah baru ingat. Oke, teman-teman mungkin bisa share ya kenangan teman-teman tentang wuxia yang teman-teman pernah tonton atau pernah baca ceritanya gitu ya. Jadi ada banyak pesan moral yang baik tadi ya kok ya. Ada banyak hal yang bisa dipelajari tanpa harus menggurui dan seru bahkan ya. Jadi bikin kita ini dan bisa ini apalagi kalau nonton filmnya sekarang kan cakep-cakep lagi gitu. Gitu. Silakan share teman apa yang teman-teman ingat. Mungkin ini ada sedikit tambahan. Jadi saya pertama kali baca cerita silat itu SD. Oke. SD sekitar kelas 4 kelas 5 tuh. Nah, itu kisah-kisah Yoko itu saya baca sekitar umur segitu lah antara SD gitu. SMP baru kenal Koping Ho. SMP ya. Nah, kemudian SMA sampai waktu zamannya kerja segala macam baru mulai lagi baca-baca yang lain gitu. Jadi memang perkenalan saya dengan cerita silat itu dari sejak usia masih kecil gitu. Ya. Nah, itu. Nggak heran filosofinya Ko Hakim jadi sangat usia sekali ini. Iya. Tapi kalau kita perhatikan ya memang genre wuxia ini juga turut mempengaruhi novel lokal juga. Iya, betul. Dengan berkembangnya wuxia maka penulis novel lokal pun nggak mau kalah. Dia pun melahirkan cerita-cerita lokal ya, seperti misalkan Bastian Tito siapa? Bel Sableng gitu kan. Kemudian ada lagi Esa Mintarja, Api di Bukit Ngoreh gitu ya. Ya, kemudian ada lagi dari Gua Hantu. Itu komik. Kemudian ada juga kisah Naga Sosro Sabuk Inten gitu. Oh iya, itu. Nah, itu juga ada. Lagi kok. Ya. Jadi itu mempengaruhi juga dan akhirnya sama juga ya film wuxianya juga kan akhirnya bikin film lokal jadi ini juga belajar silatnya kan gitu. Jadi kayak apa sih? Saling memperkaya lah sebetulnya ya. Sama Brahma Kumbara sama itu kan akhirnya kelihatan ya adegan silatnya memang ini ya ada referensi tertentu. Ya, saling memperkaya lah gitu. Iya, itu menarik sekali. Kalau kisah Brahma itu kan diangkat dari Sandiwara Radio sebetulnya. Ya, itu cerita yang ditulis. Nah, itu Sandiwara Radio juga salah satu sandiwara yang favorit saya waktu zaman SMP. Karena ngebayangin ya nggak bisa ini. Karena zaman dulu kita sekolah ya, zaman saya SMP tahun 80-an gitu kan belum ada sosmed, belum ada segala. Ya, hiburannya kalau yang nggak dengerin radio ya baca komik, baca novel begitu. Di luar dari waktu belajar ya itu yang dikerjain. Iya, nggak ada yang lain. Akhirnya jadi nggak belajar tapi. Memang ingin belajar. Iya. Karena kasih kan. Iya, memang sangat seru dan sangat ini ya, sangat menawan lah ya. Saya kemarin juga kembali itu kok. Jadi nonton lagi di YouTube tuh seri yang Condor Heroes gitu kan. Oh, ternyata tetap seru ya gitu. Tetap terasa ini ya. Jadi ada seru kita. Oke, itu dari sense-nya dapat lah gitu ya. Iya, betul. Dapat feeling dan ininya gitu. Makasih banget ya Bang Basar sama Ko Hakim udah berbagi nostalgia gitu ya. Dan kelihatan umurnya berapa kalau Jadi kita habis ini makan bakso di mana? Harus nyiapin kuda-kuda dulu nanti kita harus ini. Jurusnya nanti dipilih ya, jurus yang mana gitu. Silakan teman-teman share nostalgia juga teman-teman tentang cerita wuxia atau ada referensi cerita-cerita yang menurut teman-teman ngasih pembelajaran moral yang cukup bagus dari cerita-cerita silat Mandarin tadi ya. Gitu ya. Udah di-sharing sama Bang Basar sama Ko Hakim di sini. Kita jumpa lagi di obrolan-obrolan seru berikutnya. Mungkin kalau teman-teman kasih komentar dan kasih pertanyaan kita bisa bahas lagi, siapa tahu ya nanti kita bahas satu seri yang spesifik mungkin ya. Bisa nanti kita ini. Makasih Ko Hakim, makasih Bang Basar. Sama-sama. Ya, makasih buat teman-teman semua. Dadah.